no pak, no lat. Nolor. Iya, No no pak, no lord. Cuma no gitu lat. doang. Cuma gitu aja. Itu sikap kita gimana Teh kalau menurut versi Apakah itu Halal udah Corner? menjamin bahwa itu udah pasti halal? Saya keluar baru dikasih tahu sama tukang es kelapa, Neng dari situ, iya, Neng nggak tahu itu apa, itu mie babi Neng, gitu ya. Padahal kalau namanya sistem sertifikasi itu harus ada perpanjangan. Kenapa demikian? Untuk melihat kontinuitas mereka ketika menjalankan sistem itu. Kedepannya itu mungkin tidak akan dihapuskan. Kopi yang kita beli tadi tuh makin nikmat. Kenapa? Tenang. Karena halal. Halal. Jadi halal itu menenteramkan. Betul. Tapi masalahnya sekarang banyak yang viral tapi nggak halal. Itu dia yang bikin deg-degan, Bi. Dan anak-anak kita loh, anak muda, Itu rasanya takutnya. kalau ke tempat situ kita nggak ke situ, kayaknya belum Harus hype. datang ke tempat-tempat itu dia. Belum hype. Lu belum hype karena lu belum datang ke situ. Masalahnya belum halal. Kalau mengingat halal, langsung ingat satu nama Halal ini. Corner. Itu dia. Teh Aisyah Maharani. Sudah ada di sini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teteh. Masya Allah. Sehat, Teh? Gampang, Teh. Alhamdulillah. Kita sama-sama dari Bogor loh. Iya. Ketemunya Ketemunya malah di Bintaro. Bogor. Makasih Teh udah datang di The Spesialis. Memang ini tempat membahas yang kita undang memang spesialis berbicara. Sehingga nggak sembarangan ngomong. Jadi punya ilmu, punya pengalaman, punya jam terbang. Betul. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita buka-bukaan tentang halal. Jadi kalau untuk prosedur halal sebenarnya dengan undang-undang yang baru justru lembaga pemeriksa halal ini ditekan untuk cepat. Ya. Kalau untuk produk dalam negeri itu masa kerja 15 hari. 15 hari Ya. dalam negeri. Dalam negeri. Kalau untuk produk luar negeri itu 25 hari. Tuh dengerin. Tapi kalau misalnya emang ada kendala diberikan perpanjangan waktu masing-masing 10 hari. Jadi yang tadinya 15 hari, 25 hari, kemudian yang 25 hari jadi 35 hari. Ya, itu hanya untuk audit saja. Ya. Tapi kalau untuk pendaftaran itu sekitar 1 sampai 3 hari. Ya. Kalau untuk fatwa 1 hari. Jadi sebenarnya di fatwanya itu jauh lebih cepat dibandingkan prosesnya. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau ada yang lama, tadi Ustadz bilang, ini MUI yang lama sebenarnya MUI memberikan fatwa cuma 1 hari. Ya, yang lama itu persiapan biasanya. Jadi dokumen, membuat sistem, karena yang namanya sertifikasi halal bukan ngecek bahan aja. Ya. Hulu ke hilirnya, kemudian membuat sistemnya. Kenapa dibuat sistem? Karena pada zaman sebelum adanya sistem jaminan halal, takutnya ada manipulasi bahan baku ketika sudah dapat sertifikat halal. Makanya dibuatlah sistem jaminan halal, adanya pelaporan berkala dari pihak perusahaan ke lembaga supaya ada pengawasan yang intens. Begitu maksudnya. Berkala. Itu jadi tidak ada lagi manipulasi bahan baku dari perusahaan. Gitu. Jadi yang lama sebenarnya persiapan dari perusahaannya. Kenapa sih harus kalau orang bilang sih ribet ya kayaknya gitu kan. Ya mesti ribet karena kita bertanggungjawabkan kepada yang pertama adalah Allah. Ya nggak sih? Ulama itu tidak akan menghalalkan, atau ada yang bilang juga MUI cari duit. Nah, ya gitu itu isunya kan. begitu tuh. MUI cari duit gitu kan. Padahal tidak semua produk yang difatwakan itu diterima. Ya, jadi kemarin alhamdulillah Halal Corner diundang oleh Pak Kiai dari Komisi Fatwa itu menyampaikan bagaimana sih sebuah fatwa itu berjalan, bagaimana kerja mereka selama ini ya gitu untuk menghasilkan fatwa-fatwa. Jadi ada yang tidak diterima. Tidak terima itu faktornya satu, dokumennya tidak lengkap. Yang kedua bisa jadi memang ada zat yang memang haram ya. Atau juga dari perusahaannya juga yang memang tidak legit dalam artian mungkin melanggar dan lain-lain. Itu bisa juga menjadi faktor yang namanya ditolaknya untuk dapat halal. Jadi tidak, misalnya kalau orang awam berpikirnya oh dikasih duit langsung dapat halal, oh nggak bisa. Ya. Jadi kalau sebelum pandemik ketika saya dulu di LP POM MUI, kalau misalnya pas bagian komisi fatwa
itu ulamanya nggak satu yang memutuskan. Hmm. Itu kayak lingkaran ya, Ada majelisnya. majelisnya dari berbagai ormas Yep. ya, itu bawa kitab kadang-kadang ya, karena kita membahas itu kan. Nah itu kemudian si pimpinannya bertanya, kalau misalnya pelaporannya kan dari dulu LPPOM melaporkan bahannya apa, itu bahannya semua disampaikan produknya dan bagaimana bentuk produknya, kemasannya diperlihatkan kepada para ulama. Terus nanti pimpinan ulamanya, pimpinan ketua fatwanya menanyakan kepada forum bagaimana. Nah, nanti kalau misalnya memang ada yang harus didiskusikan, diskusi sambil sandarannya ke kitab-kitab. Kalau saya kan awam ya, suka amazing gitu ngeliatnya, aduh Masya Allah ini ilmu gitu kan. Jadi kalau misalnya ada perdebatan di hold dulu, kalau memang misalnya oke, baru diputuskan fatwa. Seperti itulah fatwa berlangsung. Jadi kalau misalnya dibeli fatwa nggak bisa. Ya tanggung jawabnya insya Allah ulama kita masih lurus ya. Allah, Maria ini kalau nih. udah kita ngomong tentang produk-produk halal nih ya, ini kan tidak hanya makanan ya, tapi juga kosmetik gitu ya, sampai juga ada deterjen halal, ada pengharum halal, bahkan ada kulkas halal. Kulkas ada logo MUI-nya itu. Nah itu gimana tuh Teh? Kalau yang produk-produk kan bukan yang dipakai ya, atau bukan yang diminum ya. Kenapa itu juga harus? Makanya saya punya kawan seorang Nasrani, jadi kolega sih, jadi teman belajar juga, seorang konsultan juga, dia konsultan internasional, namanya Marco Timan. Dia bilang, Aisyah, kami orang Barat belajar pada kalian umat Islam, ya karena umat Islam itu mempunyai peradaban yang tinggi. Nah, tapi kenapa sekarang kalian belajar sama kami? Apa coba? Kenapa coba? Karena meninggalkan istihad, meninggalkan perkembangan teknologi, meninggalkan Quran, ya, meninggalkan hadis-hadis sunnah Rasul. Gitu. Itulah kekurangan umat Islam. Saya kerja di LPPOM MUI, ada kombinasi antara ilmu dunia dengan ilmunya akhirat ya. Artinya di sini kan kita belajar agamanya, sudut pandang fikih seperti apa sih kekinian ya. Jadi kalau teknologi itu ibaratnya per detik itu pasti ada teknologi baru, termasuk di dunia pangan, kosmetik, kemudian obat-obatan, bahkan sekarang merambah ke dunia yang namanya barang gunaan. Barang gunaan tuh seperti tadi kulkas, kok kulkas ada logo halal ya gitu. Bahkan kok plastik ada logo halal juga gitu ya. Nah ini pengalaman, jadi saya dapat project dari Marco, kita assessment yang namanya cukuran jenggot buat cowok nih, ya. Itu produk PNG Taiwan. Jadi mereka akan masuk Indonesia kalau memang raw materialnya atau bahan bakunya oke. Nah ini saya karena bagian assessment bahan itu tugas saya assess, dan ternyata bahannya itu apa coba? Bahannya itu hanya plastik, kemudian pewarna, karena kan si plastik dikasih warna kuning misalnya gitu, atau biru ya, pewarna, kemudian metal. Sekira kritis nggak sih? Kayaknya sih iya, enggak, ada masalah. cuma gitu aja. Besi, kemudian plastik, kemudian Pewarna. pewarna. Pewarna pun bukan untuk makanan ya, Iya. pewarna untuk si plastiknya tadi. Oke, sekarang saya assess nih yang namanya metal, besi ya, jelas Ya, besi. itu nggak akan dimakan. Yang Iya. namanya pewarna untuk si plastik nggak akan dimakan. Oke juga. Ketika saya mengecek yang namanya si plastiknya, ternyata ada komposisi lemak babinya Di plastiknya. di plastiknya, campurannya. Jadi kalau sekiranya misalnya kok ada kulkas halal, karena di kulkas itu ada bahan plastik. Ya, jadi itu yang membuat ingin si kulkas ini supaya tidak najis. Kalau jatuhnya najis ya, jadi bukan. Karena di Indonesia belum ada kategori suci. Kalau di Malaysia, Singapura ada kategori suci untuk barang gunaan, ya. Atau di pet food kayak misalnya makanan kucing itu ada kategori suci ya. Kalau di kita belum ada ya seperti itu. Jadi masih tetap di term halal. Seperti itu. Jadi siapa bilang yang namanya plastik dan lain-lain itu nggak ada cemaran si babi? Ada. Bahkan ada cerita lagi nih ya dari teman-teman LPPOM, itu ada datang pengusaha keramik. Mau sertifikasi halal keramik. Keramik loh. gak dimakan ya. Mau diinjak malah gitu kan. Dia bilang,
dari LPPOM tuh bilang gini, kenapa mau disertifikasi kan nggak dimakan. Jadi sebenarnya nih ibu bapak ya yang nonton, jadi yang namanya pengusaha itu tidak dipaksa untuk mensertifikasi ya, seperti yang biasalah buzzer-buzzer kali ya gitu ya. Seolah-olah MUI cari duit, justru mereka itu ingin mensertifikasi karena ada nilai plusnya itu. Ya kita balik lagi ke cerita tadi yang si keramik tadi. Buat apa Pak disertifikasi, kan nggak dimakan, apalagi di keramik ya, keramik untuk itu apa, diinjak gitu. Karena saya ada proyek bangun masjid, saya tidak mau campuran bahan keramiknya itu ada bahan tulang haramnya. ya, Itu. misalnya tulang babi atau apa Ya, yang jadi dia ini pun saya dapat proyek kertas ya, jadi punya klien kertas apa coba yang haram, nggak ada. Iya. Tapi karena memang ada produk yang kertas untuk bungkus makanan, Iya. dan itu pun tidak kritis ya, tapi kan sistem segala macam, apalagi dia maklon ke orang lain dengan ada klien-klien lain ya, si maklonnya ini itu harus dijelaskan halalnya. Sedetail itu proses sertifikasi halal untuk apa? Menjamin agar apa yang dikonsumsi dipakai oleh muslim itu benar-benar halal dan suci. Kurang baik apa ulama kita ya untuk menjamin menjaga umat Islam Indonesia agar tidak terkena yang haram. Jadi cari duitnya di mana? Kalau bicara uang, masalah operasional dan lain-lain itu wajar dong ya. Justru Teh yang saya dapat malah MUI itu subsidinya sudah dicabut. Iya sih. Ya uangnya malah nggak ada itu. Terus kalau cari duit tadi udah terbukti juga. Masalahnya ini kalau hanya karena duit, berarti kan duit besar ACC, duit kecil stop. Faktanya mau gede juga kalau larang melarang aja kan gitu ya. Faktanya begitu yang kita lihat. Jadi nggak bener lah ya kita trust. Nah tapi masalahnya sampai kenapa sih nama-nama juga dilarang Teh? Misalnya ada mie ayam mie jahanam, iblis. ya, mie iblis, ya ada rawon setan, ya, ada sate bajingan, gitu-gitulah, macam-macam gitu. Itu kok masuk dalam jangkauan halal juga gitu kan? Itu kan sensasi brand. Itu dia, Masya Allah, yang namanya ulama kita pun memperhatikan yang namanya penamaan produk, ya bersandarnya kemana lagi, Quran dan hadis, ya jadi ulama kita itu pasti menyandarkan setiap fatwa itu pada Quran dan hadis, bukan karangan mereka sendiri gitu. Betul. Ya. Itu adalah dua sandaran utama syariat kita. Nah, penamaan itu kan ada juga Allah membenci orang yang memberikan nama buruk yang dia halalkan, ya kan? Ya, seperti misalnya mie setan, mie iblis, ya atau ada macam-macam seperti itu. Loh, nama aja mesti baik. Coba kalau nama anak tadi dikasih nama apa? Pocong, ya kan? Itu kan doa. Bahkan kalau misalnya pengobatan lewat makanan, makanan itu bisa jadi doa ya, bisa jadi obat juga gitu. Kalau kita makan yang buruk dengan nama yang buruk, nanti masuk ke kitanya juga buruk. Itu. Bahkan kalau yang peneliti Jepang itu apa katanya? Kalau diucapkan yang baik-baik dengan yang buruk indah. Beda ya gitu kan. Kalau itu yang air. Nah, kalau yang makanan gimana? Kalau yang dikasih penamaan yang buruk itu cepat basinya. Kalau dikasih yang bagus-bagus itu justru lama basinya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita makan mie setan, mie iblis, rawon setan, itu udah dikasih nama buruk, itu masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana reaksi dalam tubuh kita? Karena itu bukan jadi obat, jadi racun. Dan doanya bukan hanya untuk makanannya, berarti yang makan pun iblis, karena mie-nya iblis kan, mie-nya setan kan, gitu kan, satenya pocong kan, gitu. Anda kan berarti manusia, makanya mie iblis gitu ya. Jadi ternyata untuk kemudian sangat menjaga dari mulai nama sampai ke zat, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, Teh, kenapa sih kok bisa di Indonesia ini beredar dulu baru diurus? Apa Teh kok kendalanya sampai begitu? Karena izin edar dan izin halal tuh beda. Jadi kalau izin edar izin edar itu di bawah Badan POM, BPOM ya. Kalau izin halal itu sekarang di bawah Kementerian Agama, ya. Jadi kalau misalnya beredar barang-barang yang belum halal, karena memang bukan di bagian halal, gitu, tapi di bagian izin edar yang beda, Sementara edar tidak ada isu halal gitu ya? Iya, kalau Badan POM kan mau halal mau enggak, ya
Kalau misalnya bisa sesuai layak ya silahkan gitu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau di halal ya beda lagi. Makanya sekarang ada regulasi wajib halal. Nah itu katanya. Nah ini kan juga salah satu bentuk perlindungan juga sih sebenarnya ya. Walaupun regulasi sekarang berkembang dan bikin agak pusing juga menurut saya gitu. Tapi itu ceritanya nanti gitu ya. Ceritanya nanti gitu. Katanya tahun 2024 ya Teh ya? Apanya? Mulai semua wajib halal. Atau gimana? Iya, 2024 itu apa namanya mulai sanksi. Oh ada sanksi? Sanksi. Jadi kalau yang belum bersertifikat halal nanti bakal kena razia sama polisi. Kamu kayak udah ada kali ya, tapi belum terang-terangan banget. Ini hanya untuk produk makanan saja atau untuk semua? Semua. Termasuk barang guna? Iya. Makanya ya bagaimana? Aku juga pusing mikirnya kalau gambarnya ke depan gimana. Iya. Karena kan juga nggak mudah ya secara teknis, nanti kan bayangkan berapa item. Iya. Sementara ulama kita jumlahnya kan terbatas, Mi. Iya. Ya kan? Iya. Dan dibahas berapa banyak pembahasan, bayangkan. Bagaimana membahasnya? Sebenarnya kalau masalah pembahasan fatwa itu kan mereka menunggu hasil dari laporan ya. No problem sih kalau menurut saya. Tapi yang jadi kendala itu adalah teknis pelaksanaan di lapangan dengan perundang-undangan baru itu ya, atau perpu baru, PP baru dari turunan undang-undang yang ada. Misalnya kayak undang-undang yang ada itu di tahun tahun 2014 ya, Undang-Undang Nomor 33 itu kan ada sanksi ya, bab sanksi. Nah, PP-nya kan belum ada ini. Makanya mungkin entah kapan dibahas, entah kapan dibuat nanti PP-nya. Tapi yang jelas tahun 2024 itu akan mulai diberlakukan sanksi. Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya, mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya. Produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya gabung di Ala Nabi Family. Dan saya, Umu Sajat, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Mas, Masya Allah. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Ala Nabi Fam. Yuk, sekarang. Jangan tunda. Cus! Nah, ini soal sensasi brand itu tadi, Bi. Umi ingat itu sekarang di kita udah masuk restoran baru, namanya Karen's Dinner. Kita langsung sebut aja namanya belum, Abi malah belum tahu. Jadi update nih. jadi Karen's Dinner. Restoran ini semua waitersnya yang itu ngomel-ngomel, marah-marah, bahkan ngusir segala macam ya. Iya, omongannya sampah, Bi. Sampai kayak gitu. Tapi yang datang ke sana makin yang ramai. ngantri, ya Allah. Karena ada sensasi dimarah-marahin itu. Tadi ada sensasi itu. Padahal bisa nggak itu mereka dapat halal kalau kayak gitu? Waitersnya tuh kayak gitu. Karena salah satu dari standar halal itu pelayanan. Itu pelayanan. Itu masuk juga ya. Pelayanan itu termasuk juga. Jadi bukan hanya nama ya. Walaupun kan pura-pura padahal. Nggak Gimana bisa. tuh? Kan kita pura-pura. Emang gitu. Pas begitu di luar, bro, gitu kan temenan lagi. Nggak bisa. Iya, pelayanan pun termasuk sebenarnya kalau di sini sih pelayan dalam artian si pelayannya itu tidak ada unsur membawa kontaminasi yang haram. Tapi ini belum dibahas oleh Komisi Fatwa. Kalau misalnya bentuk pelayanan seperti tadi ya gitu. Karena mungkin para kiai juga belum tahu mungkinnya ada Karen's Dinner ini belum tahu. Nah, kalau misalnya tahu pun nanti mungkin akan tidak dihalalkan yang jelas. Karena menyumpah serapah itu bukan bagian dari adab Islam ya kan. Kalau misalnya mau melayani ya standar aja, normal aja gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi kalaupun misalnya mau dihalalkan, yang jelas dari kami nggak akan diam ya. Dari halal corner pasti akan membuat para kiai supaya tidak menghalalkan lah gitu ya, nggak bisa itu dihalalkan. Itu termasuk pelayan juga dimasukkan standar halal. Nah, kalau pelayannya seksi, keluar nggak halalnya kira-kira? Seksi kayak gimana ya? Seksi misalnya bajunya ya kan sengaja pakai baju yang pendek, tapi makanannya halal sebenarnya. Tadi kan yang makanan, tapi pelayanannya gitu. Ya, mungkin nanti akan keluar. Gitu. Ya namanya perkembangan ya, yang kita jajak Karen's Dinner aja kita nggak nyangka bisa keluar gitu ya. Ini anggaplah nanti ada produknya halal, tapi pelayanannya tiba-tiba berubah menjadi pelayanan seperti itu. Kira-kira
Berarti itu keranahnya bukan ke produk dalam bukan ke artian produk. si zatnya, tapi mungkin Pelayanannya. ranahnya DSN, Dewan Syariah Nasional, yang lebih ke muamalah. Tapi kalau Dewan Syariah Nasional itu lebih ke bank sih sekarang ini. Iya, ke bank. Nah, sebenarnya dari Majelis Ulama itu sangat-sangat membutuhkan informasi dari kita-kita nih, ya. Jadi MUI sebenarnya membuka pintu untuk berdiskusi dan lain-lain. Makanya kalau misalnya ada netizen yang mau berdebat masalah fatwa, saya bilang, ayo kita ke MUI daripada di online. Datang ke MUI, saya fasilitasi insya Allah, karena kebetulan saya kenal dengan Pak Kiai, saya bilang gitu. Mereka terbuka. Anda punya dalil seperti apa sehingga tidak setuju, silahkan berdebat, presentasi, itu lebih ahsan daripada Anda sosial maki-maki media. saya gitu kan ya. Betul. Kalau maki-maki saya ya Udah netizen mah kayak maha benar udah deh. Saya ngeliat kalau di Instagram tuh ya, kata-katanya ke Teteh tuh luar biasa. kalau maki-maki saya pasti insya Allah diblok ya. Tapi kalau misalnya mau diajak diskusi, insya Allah kita bawa ke MUI. Terbuka kok. Para kiai sangat terbuka untuk misalnya membuka pintu diskusi bila mana memang ada pendapat lain. Gitu. Tapi kalau jalannya ahsan, baik, ya kita juga terimanya baik. Gitu. Kenapa Teh dipindahkan ke Kemenak? Karena saya nggak tahu, mungkin salah satu alasannya adalah kalau MUI itu untuk sertifikat ke ekspor itu kurang eligible ya. Artinya kadang ada beberapa negara membutuhkan sertifikat yang itu G2G. Ya. Negara sama negara ya. Karena MUI ini bukan bagian dari pemerintah, karena dia NGO, jadi dia tidak diterima. Akhirnya teman-teman yang mau ekspor itu larinya ke Malaysia dan Singapura. Iya, Malaysia itu. Karena untuk Jakim dan MUI sendiri itu lembaga ulamanya cuma setara dengan kementerian. Makanya mereka bisa G2G. Kalau Indonesia enggak gitu. Dan itu memang disayangkan, seharusnya sih pada saat Pak Harto menawarkan harusnya diterima ya untuk setingkat kementerian. Dulu di zaman Pak Harto ditawarkan. Justru yang kalau saya lihat dari sejarahnya itu ya, sejarahnya saya menulis buku sejarah saat itu yang pendahulu di LPPOM Bu Aisyah Gerinda itu, bahwa justru Pak Harto tuh sangat mendukung yang namanya sertifikasi halal. Gitu. Beliau pula yang pertama melempar supaya ulama yang membahas tentang halal bukan ke Kementerian Agama, tapi ulama. Kenapa? Ulama dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Pak Harto tidak memilih Kemenak. Pak Harto memilih ulama, satu Pak Kiai Hasan Basri. Dan satu juga menawarkan untuk diserahkan dengan kementerian. Cuma saya nggak tahu kenapa proses tidak jadi. Yang jelas memang itu ada penyesalan sih ya gitu. Sayang ya, padahal itu masih bisa. Tuh, sama-sama mau nanya nih, soalnya seru. Kita sehati dulu, soalnya. Aku ya. Ini Teh. Kalau sekarang ini kan concernnya produk halal itu kan lebih kepada makanan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ke restoran, udah ke makanan, spesifik ke restoran. Padahal kan yang jual makanan kan bukan cuma di restoran, tapi juga pedagang kaki lima. Ada juga yang pedagang keliling, gitu. Cilok. Nah, apakah seharusnya pedagang kaki lima juga secara aturan gitu ya? Itu mereka juga harus berstandarisasi halal. Bener. Terus ya orang kayak pedagang kaki lima, pedagang keliling, gitu ya. tukang cilok misalnya gitu kan, juga, abang gorengan misalnya gitu. Kan juga titik kritisnya kayak di minyaknya misalnya gitu. Nah, itu gimana seharusnya para abang-abang ini bersikap? Nah, ini dia kan kalau namanya program ini bukan hanya satu pihak ya. Jadi kalau saya sih menyampaikan pendapat ke pemerintah bahwa ini memang kerja jamaah, dan makanya sekarang juga banyak perguruan-perguruan tinggi mau negeri dan swasta itu membuat halal center. Nah, halal center ini yang punya program selain edukasi juga membantu UKM sekitar. Jadi ada kerjasama awareness juga membantu UKM sekitar untuk mendapatkan sertifikat halal, mau pedagang kaki lima atau yang itu, jadi dibantu oleh halal center tadi. Jadi ini program juga sebagai punna bakti ya, maksudnya baktinya si para akademisi di perguruan tinggi. Jadi memang ada kan salah satunya seperti itu. Nah, ini kerjanya jamaah. Memang belum tersebar luas informasinya. Kekurangannya memang saya lihat dari informasi ya, baik dari pemerintah, dari LPH, baik dari halal center. Kekurangannya adalah informasi. Dan kita memang bekerja sama, cuma memang belum masif gitu kan. Nah,
satu sisi lain adalah teman-teman dari pelaku usaha yang mikro ini juga Nggak ada harus kesadaran juga. kejar bola juga, Nah. nggak begini. Karena kalau ketika mendampingi UKM, mohon maaf gitu ya. Contoh, sebenarnya banyak banget sebelum diambil alih oleh Kemenak ini, sudah dari zaman dulu, mau dari Depkes, dari MUI, dari kementerian lain, itu mempunyai program sertifikasi halal gratis. Oke. Bahkan misalnya Pemda, Pemkot pun ada Iya, yang iya. Iya, jatah gratis nih. sertifikasi halal memang gratis itu ada. Ah. Ketika dibina, ya, kemudian misalnya disuruh daftar, itu banyak yang nggak mau. Padahal udah difasilitasi. Jadi yang aktif yang itu aja, yang rajin-rajin aja. Sisanya nggak mau. Nah, itu ya, kalau saya mah nyebelin gitu ya. Iya. Udah dibantu, malah nggak Betul. mau. Udah digratisin, udah ya, digratisin dibantu pula. Betul. Seperti kami pun Halal Corner Iya. punya program seperti itu. Iya sih. Yang masuk cuma berapa orang. Iya. Sisanya itu Betul. males. Betul nih, sama kayak Teteh, sama kayak kami itu punya program Indonesia Bisa Baca Quran. Iya. 65% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Artinya kalau jumlah 200 juta berarti 150 juta itu nggak bisa baca Quran. Digratisin dong sama Cinta Quran dari Aceh sampai Papua dari tahun 2009 sampai sekarang baru bisa bebasin 100.000 orang. Iya. Yang nggak bisa baca 100 juta. Betul tadi, digratisin dan enggak. Jadi memang PR benar ya. Iya betul. Luar Senasib biasa. Ngajak orang. PR banget. Senasib Teh. kita ya. Masya Allah, sama-sama sulit ya untuk kemudian mengajak orang punya kesadaran yang tinggi. Bayangin Indonesia begitu besarnya, Iya. gimana Halal Corner bisa menjangkau setiap gang, setiap Iya, itu luar iya. biasa. Luar biasa. Kalau semua orang nggak proaktif. Iya. Nah, Teh, ini juga masalah yang sekarang terjadi. Kalau kita ke restoran, tadi kan Uminya restoran saja kah atau kalau nopak, nolak. Nolor. Iya, nopak, nolor. Cuma gitu nolak. doang. Cuma gitu aja. Itu sikap kita gimana Teh kalau menurut versinya Apakah itu Halal udah Corner? menjamin bahwa itu udah pasti halal? Kalau saya sih nggak datang. Oh, kalau enggak. Kenapa demikian? Karena itu kan klaim sepihak. Ya kita nggak tahu bumbu-bumbunya. Memang tidak ada daging babi, nggak ada lemak babi. Iya. Bagaimana dengan bumbunya? Apakah ada mirin? Nah, Ya, misalnya no alkohol juga. Nah, apakah bumbu yang lain juga sudah jelas halalnya? Apakah misalnya kalau dia pakai daging ayam, daging sapi, apakah sudah tersertifikasi halal? Apakah pemotongannya sudah halal? Nah, itu juga yang harus diketahui itu dari segi bahan. Kedua, dari segi meracik. Ketika proses itu apakah juga tidak ada kontaminasi? Kemudian dengan aturan karyawan, apakah ketika misalnya dia meracik, melayani, memberikan makanan, dia bawa sesuatu dari luar yang bisa mengkontaminasi nggak sampai segitunya. Jadi kalau misalnya diproduksi itu, yang namanya orang-orang produksi itu tidak boleh mengkontaminasi produk ketika proses berjalan, ya nggak boleh. Makanya harus ada misalnya pakai ini ya tutup kepala. Kalau misalnya pakai ini sarung tangan, pakai baju seragam yang memang itu khusus untuk diproduksi. Bahkan misalnya di tempat produksi itu dia bawa makanan dari luar walaupun itu halal atau gimana, tapi kalau memang bukan yang nggak jelas halnya justru nggak boleh juga ya, itu pun nggak boleh. Ya kalau saya misalnya ngaudit klien ya, ngecek gitu, terus di tempat produksi ada kopi, padahal kopi. diproduksi nggak boleh gitu kan ya, nggak boleh ada minuman, nggak boleh makan karena produksi ya gitu. Data gue kenapa ada aturannya, ada nggak SOP-nya, ada nggak? Oh ya, SOP-nya membolehkan ada proses makan minum nggak di tempat produksi? Nggak boleh. Kenapa ada? Kita sampai detail gitu. Jadi itu baru Halal Corner sebagai konsultan ya. Misalnya itu ada air. Itu air apa? Genangan apa di situ? Itu kalau genangan dari luar itu misalnya akan mengkontaminasi mesin produksi nggak? Iya dong, akan Ini ganggu nah, toyibnya. itu. Jadi sampai detail seperti itu agar kita menjamin produk yang nanti dimakan oleh Muslim itu harus jelas halalnya. Dan alhamdulillah nih kita ngobrol-ngobrol spesialis ini kan punyanya Ala Nabi nih kan. Alhamdulillah Ala Nabi itu dari mulai madunya, dari mulai minumannya, fitmi, dari mulai minyak-minyaknya semuanya halal. Baru kita keluarin. Sambil kemudian nunggu, kita tetap aja di kalangan sendiri dulu. Tapi begitu keluar logo halal, baru kita ke modern market kemana. Jadi teman-teman semuanya tenang ya. Produk Ala Nabi itu udah pasti. Apalagi nama saya ya, wajah saya ada di situ. Masa produknya nggak halal, yang punyanya UFK gitu ya. Nah Teh, sekarang kita mau nanya lagi.
awal tertariknya Teteh tuh berjuang di dunia halal nih apa Teh? Ini perjuangan yang nggak mudah Teh. Penuh bully, caci maki, bahkan berat dan punten ya uangnya nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Iya, nggak ada duitnya. Jadi ikhlas semua. Iya. Kita nggak dibayar. Apa yang membuat tertarik? Satu pernah pengalaman makan babi. Sengaja? Nggak sengaja. Nggak mungkin lah Nggak sengaja. Justru pas sudah kerja di LP POM waktu itu. Jadi waktu belum nikah, dulu saya ngaji Apanya, juga. Teh? Makan mie ayam. Saya kira mie ayam, taunya mie babi. Iya. Dan pada saat itu kan belum aware ya, tahun 2000 berapa? Saya masuk tahun 99, tahun 2000-an deh. Tahun 2000-an itu kan belum, orang nggak tahu LP POM, nggak tahu Iya. sertifikat halal, nggak. Pokoknya Iya. belum Iya. inilah. Jadi kita lapar habis ngisi halakoh ya, saya ngisi halakoh di Bogor Barat waktu itu. Kemudian lapar nih dari pagi belum sarapan, akhirnya masuk ke kedai mie, masuk situ. Mie ayam. Kita kan pakai gamis lagi juga, cuek aja gitu. Mau makan mie ayam di sini iya gitu. Emang tampilan Cina. Kita mikir kan halal-halal aja ya nggak sih? Aduh. Dulu saya juga seperti itu, awam gitu kan. Nah, udah makan sana, pesen 2 makan gitu. Kalau saya makan berapa sendok karena sekelilingnya kan Chinese ngeliatin kita semua. Aneh nih orang apa? Iya. Galau dong gitu ya. Akhirnya saya keluar baru dikasih tahu sama tukang apa namanya? Es kelapa. Neng dari situ, iya. Neng nggak tahu itu apa. Itu mie babi, Neng. Gitu ya. Dan rasanya memang beda. Lebih enak Teh. Lebih apa namanya, si lemaknya lebih kerasa lah. Dan 1 bulan tuh yang udah dimainkan sama apa namanya guru ngaji ya tetehnya gitu kan. Makanya itu yang sangat terngiang-ngiang. Jadi saya terima kasih juga sama guru ngaji saya waktu itu. Kita itu dikasih akal untuk berpikir, untuk mencari tahu dulu. Kenapa tidak cari tahu dulu? Namanya lapar. Namanya lapar. Orang udah lapar panik nih. Betul. Nah dari situlah akhirnya punya ide. Itu pun tapi ide tahun 2009. Karena saya ditempatkan di bagian sosial media ya, sosial medianya LP POM saat itu. Iya. Dan akhirnya bagaimana cara mengedukasi, bagaimana informasi halal ini yang berat tapi bisa terima dengan enak gitu sama masyarakat. Nah, adalah tercetus namanya Halal Corner. Itu pakai FB waktu itu ya, lagi ngetren FB, jadi pakai FB. Karena saya pegang sosial media, kalau di kantor kan nggak bisa bebas kalimatnya ini segala macam. Saya coba deh pakai Halal Corner, ini ngetes aja sih. WordPress atau apa? Pakai FB. Jadi ide-ide saya dikembangkan di situ. Dilalahnya berkembang ada Twitter, minta bikin komunitas. Saya kenal Teteh di Twitter. Banyak orang yang pengen bikin komunitas di Halal Corner ini. Ya udah, jadi komunitas terbentuk bukan karena kami yang membuat. Tapi dari teman-teman masyarakat. Masya Allah. Akhirnya dibuat pertama kali. Nah, tapi nggak boleh ada dualisme di situ. Makanya saya ditanya masih mau di LP POM atau mau di Halal Corner. Istikharah dulu. Istikharahnya juga ke Tanah Suci. Gaya ya. Dan memang sama Allah dibuat skenario, akhirnya memilih Halal Corner. Dan itu pun dari nol. Bayangin Mita di tahun 2000, berarti paling nggak 22 tahun, paling tidak. Lebih kan? Mulai concern di dunia halal kan? Iya. Dari tahun 2000. Berarti paling nggak 20 tahunan lah, nggak terasa ya, 2 dekade loh. Benar-benar spesialis. Dari mulai voluntary sampai kemudian betul-betul membangun komunitas, menjaga, memviralkan komunitas, itu kan nggak mudah Teh. Apa yang paling nyakitin banget bagi pejuang halal hari ini Teh? Tantangan terbesarnya. Yang bohongnya apa yang benar ya? Yang jujurnya. Yang jujur Teh. Mau ngusap air mata dulu. Regulasi sekarang. Regulasi yang berat. Mungkin kalau saya berpikirnya ini mungkin akhir zaman ya. Allah bersawab juga gitu kan. Jadi sekarang justru bagaimana kami ini yang di grassroots ini menjaga agar halal yang sudah ajak itu jangan sampai downgrade itu aja, karena regulasi yang ada gitu kan. Jadi kita berusaha menjaga bagaimana para regulator ini supaya bukan mengejar percepatan tapi membuat longgar pengawasan di halal atau sistemnya, itu yang kami tidak mau. Nah, kalau saya
ketika menyampaikan saya udah nggak mikir lagi, saya nggak mikir pujian, nggak mikir bulian, bodo amat ya, ngomong ya ngomong aja. Kalau sudahnya baru kaget, oh begini ya ternyata gitu kan, karena apa reaksi. Kalau kami misalnya bikin konten apa, biasanya sih dari tetangga sebelah gercep langsung membuat counternya gitu. Kami pengen umat ini terselamatkan dari yang subhat, dari yang haram. Udah itu aja. Allah. Ya, nggak mau lagi yang macem-macem. Jadi apakah hal kono ya segitu-segitu aja, juga banyaknya juga para ibu, karena memang ibu yang garda di rumah tangga Penjaga ya. pertama. Jadi penjaga gawangnya produk di rumah, yaitu kita yang ini. Bagaimana nanti umat ini terselamatkan. Karena jujur aja tantangannya jauh lebih berat dibandingkan dulu mengawali. Kenapa? Ya sekarang lebih Lebih banyak berat, yang ya. mau haramnya itu lebih berani lagi sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya. Kayak misalnya kemarin ada makanan babi yang Ya. mereka terang-terangan. Ya terang-terangan. Di sini di Bintaro. Dengar ya? Dan mereka Muslim. Belah? Muslim. Ya. Dan mereka ngevlog. Dan mereka bilang, gue Muslim, gue makan babi. Emang kenapa? Itu. Gak ada malu, gak ada takut. Ya, itu tadi betul Liberalisme tantangan hari juga ini kan lebih udah berat. masuk ya mereka. Mereka mau ngobok-ngobok yang namanya adab makan kita, yang halal kita ini jauh lebih berat. Makanya alhamdulillah sekarang ada adik-adik halal influencer juga. Mudah-mudahan juga kita nanti insya Allah ya berkolaborasi untuk edukasi halal. Jadi dari Halkona juga akan menggandeng teman-teman asatis. Karena ini bukan kerja Halkona lagi. Karena ini umatnya udah mulai diserang dari banyak arah gitu. Harus banyak shield, harus banyak benteng juga. Iya. Dan juga kalau kita lihat juga ada upaya untuk meruntuhkan garda terakhir umat Islam. Ya, jadi makanya kalau Ustadz sama Teteh ngelihat saya begitu membela MUI, karena itulah itu ya yang harus kita bela. Itu kan harus kita pertahankan, jangan sampai nada darah sumbang ini meruntuhkan mereka. Ini ada upaya ke sana. Jadi kalau saya nggak mau MUI ini runtuh karena orang-orang yang punya kepentingan yang mau menghancurkan umat di Islam. Kalau nanti ujungnya bagaimana itu kan urusan Allah ya. Yang penting prosesnya kita menjaga umat, menjaga ulama. Ya Allah, ini sudah kami lakukan. Bagaimana akhirnya itu adalah putusan Engkau. Jadi ya kami sudah berupaya sini. Ya, apalagi sekarang ditambah memang banyak produk-produk yang belum ada logo halalnya, itu malah yang viral, terus juga yang dicari orang gitu. Dan ya orang udah nggak peduli lagi kan, pokoknya ngelihat oh di situ antriannya panjang, wah itu udah pasti enak tuh, ayo kita harus coba makan di sana kan ya. Apalagi betul tadi Teteh bilang, zaman dulu Facebook aja, zaman dulu mungkin cuma Yahoo Messenger, zaman sekarang ada TikTok, ada ini. Jadi makan itu yang namanya, saya aja follow kuliner-kuliner itu banyak sekali, seru. Betul, cara mereka ngebawain, cara mereka motong. Tapi pertanyaan nih, halal nggak? Itu dia. Artinya serangannya akan lebih masif. Dan yang paling diserang pertama kali adalah benteng yang paling berat, Majelis Ulama. Karena kalau itu runtuh, mereka akan lebih mudah untuk liberalisasi proyek. Bukan hanya liberalisasi pemikiran, tapi liberalisasi fun, fashion, food. Karena 3 ini nih yang paling diserang. Dan bayangkan nih kalau ada makanan yang haram secara zat masuk yang bisa bersihinnya kata Rasul cuma api neraka. Api neraka, darah dan daging kata Nabi yang tumbuh dari sumber yang haram, maka hanya api neraka yang bisa mensucikannya. Artinya kalau nggak masuk neraka belum suci. Nggak bisa disucikan dengan sholat. Nggak bisa disucikan dengan istighfar. Itu harus dibakar dulu neraka jahanam baru suci. Makanya perjuangan Teteh ini berat nih. Aduh Teh, Masya Allah kita hanya bisa begini ya, membantu syiar dengan tayangan, kemudian kesadaran kita bantu sosial media untuk apa? Supaya agar umat ini ya dekat, semakin cinta dengan yang halal-halal lah. Karena yang halal itu udah pasti ya berkah, yang berkah itu pasti membuat sakinah, yang sakinah itu akan jadi istiqomah, gitu. Istiqomah akan jadi husnul khotimah. Betul, termasuk juga cinta sama pasangan halal. Nah ini pasangan halal itu dia. Nanti banyak yang panas nih jomblo-jomblo. Maka cintailah pasangan halal. Allahu Akbar. Ini belum lagi nanti kita kapan-kapan ngobrol spesialis lagi tentang pasangan yang nggak halal lah, masalah ini itulah rame lagi. Kalau dulu saya punya program jemput jodoh halal. Nah, tapi jemput udah jodoh halal. langsung Ini dari halal porno kok jadi Yang jodoh belum halal nikah ini. nih.
Ya Allah, Alhamdulillah Teteh. sudah. Masya Allah. Kalau saya di ahwatnya ya, jadi yang tadinya susah dapat jodoh 1 bulan, alhamdulillah kemudian menikah. Nah, Apa rahasianya nanti ya? wah, ada lagi nih obrolannya. Jemput jodoh halal. Masya Allah Teh, makasih banget ini. Banyak banget yang kita Jazakillah dapat hari ini. sanul Meskipun jazah, Teteh. pasti banyak lagi obrolan yang perlu dikorek lebih dalam. Iya. Karena perjuangan ini nggak akan bentar ya teman-teman ya. Makasih udah datang di Spesialis. Dan Sami-sami. teman-teman semuanya jangan lupa ya di-share banyak-banyak ya. Karena tayangan ini akan tetap ada dan akan tetap menjadi berharga jika kita sebar. Karena kalau tonton hanya untuk diri kita, ya begitu disebar masuk ke grup-grup WA, Facebook, Telegram, bayangin berapa juta orang yang nonton. Betul. Ya. Insya Teman-teman Allah juga- bantuan dari Ustadz dan Teteh juga akan menjadi saksi di akhirat nanti sudah membantu perjuangan kami. insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena ini juga perjuangan saya dan perjuangan Ummu Sajar dan perjuangannya ala Nabi. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan Teteh, sehat terus Sehat terus, Teh. dan tetap Mudah-mudahan. bersuara lantang untuk kebenaran. Mantap. Ini belum ada ininya regenerasi nih kalau yang baru. Ah, Soalnya kalau udah ngelihat iya. Instagram Teteh, Oh. Jeger, jeger, jeger. Teteh banget Iya, itu. Masya Allah. Ini ada satu insya Allah kandidat tapi masih muda, masih agak meledak-ledak tapi insya Allah nanti pengganti saya sudah. Iya, Teh. Allah, Sudah mulai. Alhamdulillah, memang harus disiapkan Teh. Mudah-mudahan. Regenerasi. Aku agak berurai air mata soalnya ya, karena kalau udah ngomong halal tuh sudah di hati. Maaf ya. Jadi udah mentajasat. Udah masuk ke darah daging. Jadi kalau dibelah nih, rut dada keluar halal, halal, halal. Makasih teman-teman semuanya. Kita mengucapin makasih Ma Teteh. Mudah-mudahan kita bisa terus ikut lagi Spesialis yang akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.